Lost the phone. Kembali lagi di podcast. Apa namanya? Kampung Belakang. Sekolah. Kembali lagi sama di sini bersama Adrian Dan Dennis tentunya. Pada hari ini kita ada kedatangan tamu lagi, tamu terus karena kita gak bisa di topik pembicaraan. Kalau alon-alon, Waduh, resek. kembali lagi di sini di rumahnya Davito karena kita gak punya studio. Selalu numpang. Bersama sang pendeta, calon pendeta yang pendeta. katanya pernah mau jadi pendeta, Tapi nggak jadi. pernah diundang di radio. Sama siapa namanya? Siapa namanya? Boleh diperkenalkan? Mas Ken. Iki lho, Ki Mike. Mike lho ono kon itu. Perkenalkan Mas Ken. Tuh, gak mau sebut nama asli. Mas Ken siapa? Tuh, ditelepon pacarnya. Rekaman dulu, guys. Oh iya. Profesional dong. Jadi gimana? Kamu ini selama PJJ gimana? Terutama kan kayak kita kan ini kan apa? Pelajaran susah. Mungkin ada problematika tentang PJJ gimana kan? Ya, PJJ ini kalau boleh saya ngomong, PJJ sangat nggak berguna ya. Ush. Kenapa? Kenapa kok bisa dikatakan? Kan bisa betul? bisa jadi opini orang, kita harus positif. Ya. Ya, gini ya. Mas Adrian sama Mas Denny sendiri, saya tanya. Selama PJJ ini dapat sesuatu yang positif? Dapat. Apa? Corona. Enggak. Bukan. Apa? Ya kan kalau aku sendiri sih, kalau aku sih lebih ke itu, jadi bisa melihat kayak apa ya? Kalau dibilang peluang bisnis lah. Bisnis apa kan? Kan Pendidikan nih. Kayak jualan. Oh, jualan. Iya. Gimana? Kan itu kan jadi bisa dapat kayak apa? Income sendiri lah buat aku. Kan setiap orang beda-beda. Yo. Tahu itu kalau aku. Kalau kalian gimana? Nggak tahu aku. Berarti kan kayak gini kan intinya, kamu kayak sekolah yang terlalu apa nggak terlalu kayak biasanya, jadi kayak bisa disisipi tentang kayak ya jualan. Oh, Lebih kayak apa ya? Fisik kegiatan yang positif lah daripada nganggur-nganggur. kan lebih sering nganggur kan. Oh. Memang itu faktanya. Ya kalau dalam bidang bisnis saya juga untung. Contohnya kayak Mili saya ini. Oh, Yang iya. sedang saya minum. Iya. Coba Jadi- promote kita. Jadi saya punya produk minuman kunyit asem dan Akhirnya ada temulawak. sponsor. Nanti kita cantumkan, mungkin ada websitenya, kita cantumkan dan kontak IG. dia. Ada IG-nya, ada IG-nya. Oh, ada. Ada. Kembali lagi. Kembali ke Itu topik. sih bener kata Kenny ya. Kalau PJJ itu kan apa positifnya apa ya? Waktu tidur saya semakin banyak. Tugas-tugasnya numpuk. Dan itu sih kalau aku ngomong ya, kayak pelajaran itu justru lebih susah sih kalau dipelajari ya. Lebih susah dimengerti. Kita di sekolah aja juga susah mengerti, apalagi kalau kan apa secara jarak jauh gini kan, via Zoom, via Itu. Google Form. Karena itu apa? Kita nggak bisa langsung bertatap muka dengan guru. Iya, Jadi kalau susah. bertatap muka di kelas kan kalau mau tanya lebih gampang. Mudeng gitu loh. Jalan ceritanya guru nerangin kemana-mana dapat. Terus apa ya? Berkaitan kan kita di bulan September, Oh iya. Bulan apa itu? bulan setelah Agustus. Iya. Garing, Mbak. Jadi kan gitu apa? Berkaitan tentang itu ya. Kalau kita di sekolah kita di Swasta, sekolah swasta Katolik. Katolik. Namanya dong, namanya. Santo Yusuf. Santo Yusuf. Jadi ada namanya perayaan loh setiap bulan September. Iya. Apa nih? Kamu Katolik, nih? Mungkin jelaskan ada apa di September. Ada apa ya? Duh, kamu kan Katolik kok nggak tahu. Bulan kitab suci, Nazar. ya. Nah, itu gimana? Kamu pernah baca kitab suci atau jarang-jarang? Selama pandemi ya. Baca cuman apa ya? Kan cuma ibadah. Jarang nih. Yup. Bulan kitab suci nasional itu kalau aku sendiri kan nggak tahu ya, di Kristen Protestan kan apa ya, perayaan kayak gitu mungkin nggak tahu ada atau enggak. Kalau aku sendiri pribadi sih belum pernah denger jelasnya kayak bulan kitab suci nasional itu gimana. Jadi kalau aku mandangnya ya secara apa ya, secara definisi namanya aja mungkin bulan kitab suci nasional, mungkin kita ya mungkin baca satu ayat per hari atau satu perikop. Kalau Mas Kenny sendiri gimana? Sebelumnya Selama pandemi ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tentunya kita harus berdoa setiap malam. Takut masuk beribadah. neraka ya Anda. Bukan gitu, saya nggak munafik ya. gimana? Saya setiap malam baca kok.
baca novel. tentang kelahiran Yesus. Ya, bisa Ya, jadi kan. iya. Ada novel. Ada rohaninya. Ada rohaninya bisa. Mulai berani. Tapi kan itu kan apa lebih spesifik gitu loh. Kamu mungkin kalau ada tugas sekolah mungkin kita baca. Maksudnya? Mana ayat-ayat kalau nggak ada kan. Oh iya. Jadi peringatan kalau dari tahun ke tahun sih aku pertama kali sih kalau tentang bulan kitab suci nasional ini dari kelas 10 ya. Dulu kalau nggak salah itu ada apa namanya? Sing kumpul-kumpul doa Allah itu. Iya tuh, sing ibadah Itu? per kelas. Jalan Ada. salib itu. Loh, bukan tuh, Bukan. sing itu loh. Apa kayak ada pujian-pujian dari Rekoleksi. nggak tahu sih apa kayak ada peringatan kalau nggak salah dulu ada kelas 10 itu kita kumpul kelas IPA, IPS, IPS gitu kumpul jadi satu ruangan di aula. Iya, rekoleksi itu, rekoleksi. Rekoleksi, oh. Rekoleksi. Yang cuman setengah hari dalam kita. Iya, rekoleksi itu. Ya itu kalau aku belum kitab suci nasional sih itu sih jarang. Kalau tapi di gerejaku sendiri itu ada namanya bukan bilang kitab suci lebih kayak kayak apa ya pembacaan kitab suci setiap satu hari selama 31 hari berturut-turut. Jadi kayak satu minggu itu full. Satu bulan itu full. Jadi kita dikasih CCP ayat gitu loh di Instagram itu ada. Mungkin kalian yang tahu Bala Keselamatan ada namanya di situ. Jadi Promosi gereja. aku kira jadi di situ ada kayak ayat-ayatnya gitu. Kalau kamu sendiri guys mau kenal kan kamu Katolik kan, pasti nggak asing dengan bulan kitab suci nasional. Gimana? Ya emang udah nggak asing sih, tapi kalau di lingkungan gereja terus terang aja saya sendiri kurang aktif di lingkungan gereja. Tapi kalau setiap bulan kitab suci itu ya pengalaman dari SD gitu. Kalau dari SD gue sendiri itu kayak biasanya bulan kitab suci ya pagi-pagi itu baca ayat kayak apa ya, setiap memperingati bulan kitab suci lah. Terus kadang ada lomba-lombanya juga. Itu Lomba apa lombanya? Waduh, Lomba lupa aku pasti Lomba apa? Yang di gereja itu lektor. Lektor kok lomba? Mungkin dilombakan gimana pembacaannya gitu ada nggak? Wah, nggak pernah denger saya. Nggak ada. Soalnya pernah sumpah aku pernah ada teman. Kan dulu itu lomba lektor gitu ya, bagusan baca kan ada kayak nadanya gitu bener kan? Ya, Pembacaan. penekanan. Iya, penekanan itu dulu ada. Nggak salah aku pernah pernah tahu atau dari Instagram atau Google itu ada kok. Kayak semacam paroki di mana gitu buat lomba kayak gitu. Berarti kayak lomba ngaji ya? Iya sama, tapi kan ini lingkupnya di Katolik gitu. Oh, iya. Jadi kan kayak apa nama lektor gitulah. Yes, Iya, gitu. lektor. Bulan kitab suci nasional. Terus gimana ya? Kita kan selama pandemi ini tuh gereja itu buka nggak gereja-gereja kalian ini? Masih kalau gereja dekat rumahku sih udah buka, tapi dibatasi kapasitasnya. Cuman beberapa orang yang boleh masuk itu pun harus daftar. Iya, online. Jadi kalau kamu daftar, nanti minggu itu udah ada list-listnya. Siapa aja yang boleh masuk. Berarti kalau kita nggak sembarang orang udah ada listnya. Udah daftar, terus marono kinus daftar, terus habis itu pas hari Minggu itu nggak ada, itu gimana? Daftar lagi minggu buat minggu depannya berarti? Nah, mungkin sih kan? itu. Iya, lebih ke cepet-cepetan juga. Karena kapasitasnya cuman beberapa orang. Itu pun satu kursi itu kursi panjang gitu, cuman dikasih 3 atau 2 gitu. Jadi berarti itu ya, enggak ya gimana? Tetap protokol kesehatan berarti yang baca. Tetap. Kalau gerejamu gimana Ken? Gereja saya kan Mawar Sharon ya. Gereja terkenal ini. Wih. Jangan salah. Tapi saya nggak pernah ikut. Kenapa? Gimana? Tapi kamu kan mungkin ada kayak pemuda atau gimana tuh ibadah hari Minggu gimana? Iya, sebelumnya ada. Cuman kan sekarang dibatasi, event-eventnya dibatasi. Terus jumlahnya sama kayak gerejanya Mas Denis itu dibatasi juga. Setiap minggu kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Itu satu gedung ada 200 orang. Ya. Sekarang paling itu sebelumnya 200. Iya, sebelumnya 200. Kalau full ya. Gedungnya berapa meter panjangnya? Wah, Ya nggak tahu. anak sipil kamu kira. Kan tanya kan 200. biar itu apakah Berarti 100 itu bisa menjaga jarak dengan baik, kan bahaya. berarti setengahnya ya kan 200. Iya. 100. Itu harus daftar dulu. Sama daftar sama. Daftar online juga. Iya. Nggak bisa langsung masuk.
Ada yang bayar. Hah? Ada yang bayar. Oh iya. Iya. Oh. Bayar gimana itu? Bisa Persembahan dijelaskan? mungkin. Di event tertentu tapi. Oh, berarti itu kan persembahan gua. Kamu gak ada podcast seremnya aja, bro. Ya gimana ya, kan itu ya sama sih kalau gerejaku sendiri emang udah jalan dari awal pandemi itu apa virtual di YouTube. Pada awalnya tuh ya kalau aku cerita dikit itu dulu awalnya itu cuma dikasih itu apa kayak struktur ibadahnya gimana, kita ibadah sama keluarga gitu, kayak struktur ibadahnya apa kita lakukan, pujian-pujian, doa, ada khotbahnya dikirim, sudah selesai itu tiap minggu. Tapi mulai kesini mungkin ada semakin ada perkembangan, ada Mulai dibuka. itu belum belum. namanya itu khotbahnya di share di YouTube, terus ada kayak ibadahnya juga di share di YouTube. Jadi kayak ya semakin apa ya, kita tetap ibaratnya kita mengusahakan diri supaya tetap bisa dekat dengan Tuhan, bisa ibadah gitu loh. Jadi kan apa namanya tuh nggak, sekalipun kita tetap dalam pandemi nggak ada alasan kita buat nggak berdoa, beribadah, baca kitab suci gitu-gitu. Jadi sekalipun di situasi apapun kita tetap memuliakan nama Tuhan. Wih, Baca. kenapa podcast kalian di rohani sekali? Karena temanya Oh, rohani. iya, temanya rohani. Kemarin kita bahas basket segala macam, ini temanya rohani kan. Jadi ini mungkin itu ya. Kalian dulu ikutin sekolah minggu gak sih? Sekolah minggu. Sering Rajin lah. dulu, rajin. Iya, namanya, rajin. Rajin. Gimana? Mungkin apa? Kamu dari umur berapa kalau kamu ingat? TK. Di TK. Itu di gerejamu yang ini sekarang ini atau beda? Kalau saya Iya, beda, kalau saya sama. beda. Kalau Dennis gimana Dennis? Kalau saya tetap sama kan dari dulu parokinya ya paroki itu ya Dari- bisa dari diisi kecil? gitu, dari kecil. Tapi Ya, sekolah minggunya bukan ikut yang di gereja sih, terus kayak lingkunganku Oh, sendiri iya, itu tahu, ngadain sendiri. Nah kayak gitu. terus gimana? Ada yang kamu rindukan dari suasana seperti itu? Yang saya rindukan ya bisa kumpul sama teman-teman, kan itu kan jadi banyak teman kan yang ikut juga banyak. Terus ya itu aja sih, sama Loh, itu kayak teman-temanmu masih sampai sekarang? Nah, masih teman. udah banyak yang enggak. Soalnya kebanyakan kayak orang-orang dari luar juga ada yang ikut, jadi Hmm. bervariasi sih orang-orang. Berarti Banyak nggak ada lah. yang sampai sekarang gitu temenmu? Ada tapi cuman Jarang beberapa. kumpul. Iya. Kenapa ya gitu? Banyak loh itu. Kecilnya deket, terus besarnya Sebenarnya- mulai menjauh. Nah, mungkin mulai kesibukan masing-masing. Oh iya. Ada kesibukan. Berpercoy sebut-sebut. Sekolah. Sekolah. Wih, Cici ya katanya kayak ini Iya. tadi. Wah. Iya. Kalau kayak ini gimana kayak ini? Kalau saya sekolah minggu saya dulu di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo. Rumahmu pasti domisili di mana? Surabaya atau sudah di Gresik? Gresik, domisili Gresik. Tahu, bro. Jauh lah. Dulu di Sidoarjo saya kenal, semuanya saya kenal. Sekarang saya pindah sendiri jadi saya nggak kenal. Lu kamu berarti keluar dari lingkungan. Iya, saya yang keluar. Kenapa itu? Diusir. Berapa? Umur berapa? Kamu itu sekolah minggu dari umur berapa? Sekolah minggu dari kelas 1 SD. Terus kamu pindahnya? Pindahnya kelas 6 kalau nggak salah. Itu udah nggak ikut Enam itu, awal. sekolah minggu lagi. Sudah enggak. Kelas 6 aku. Sampai Cik Melo bro, aku sekolah Aku minggu. sampai SMP, Bro. Aku sampai kapan? Lihat di tempatku sendiri itu ada kayak ya peningkatan gitu ya dari yang remaja. Tapi aku dulu Iya. sampai umur berapa? SMP kelas 3 lah nggak salah. Sekolah minggu itu. Iya. Jadi kau pernah ngerasain gak kan? Kayak gitu kan kita umur wis tuwek dhewe gitu. Yang lainnya Lanjutnya bocah-bocah. anak kecil. iya. Aduh, yuk, Baca ada sih ada kitab teman-temanku yang suci. umurnya tapi di bawahku 1 tahun 2 tahun gitu ada, tapi ya tetap dekat enak. Tapi kan kalau kita kumpul sama anak-anak SD gimana ya? Biasanya disuruh kayak, oke kakak temani adik-adiknya ya di pinggir-pinggirnya, biasanya kayak gitu lah aku. Jadi kalau mungkin kan ibadah anak kecil sekolah minggu kan biasanya ada yang rame lari-lari gitu kan. Iya. Kita suruh kayak dipegangin terus apa suruh kayak Menjaga apa situasi. ya? Iya, menjaga situasi Ben. Kondusif. Dia nggak, iya kok biar tetap kondusif gitu. Jadi kan ya tapi kan kalau aku pribadi ya kayak oh ya aku wis umur tapi kok aku jangan lagi ya ini mikir kayak aku dulu ikut pemuda itu malu ya kayak nggak tahu kenapa, mungkin belum ada sih teman-teman Pak. Jadi kalau aku boleh bilang itu di gerejaku itu yang angkatanku sama rata itu nggak ada ya itu di bawahku, kayak di bawah 1 tahun, di atasku 1 tahun. Jadi kayak Dewian tunggal itu ibaratnya aku tunggal untuk ganda campuran. Wih. Tanda putra. Jadinya kan ya kayak gitu sekolah minggu ya gimana ya. Terus ada akhirnya itu masanya itu aku kayak wah ini wayai aku kak itu wayai waktunya aku nggak sekolah bukan dalam arti negatif ya,
aku Udah harus waktunya. lebih ke naik tingkat gitu loh. Akhirnya aku kayak remajanya. pernah mencoba sebelumnya itu main musik dulu. Wow. Dulu pernah Ngeband, disuruh main ngeband. musik. Itu Main- di gereja. Gereja dong. Di gereja apa namanya itu? Pas sekolah minggu dulu awalnya. Wih, kayak apa ya? Kan aku nggak pernah main drum ya. Jadi aku main drum itu aku coba bondo berbohong. Percaya nggak? Mana itu berbohong? Dari SD, aku dari SD aku ditanyai kayak Pura-pura bisa main. berarti? pura-pura bisa main. Aku suka main drum dulu, aku suka main drum. Temen Tapi aku, aslinya nggak bisa. iki lo usokin. Aku dulu bisa muter-muter stick gitu loh, kayak diputer-puter. Kayak jadinya kan, oh ya ini dewo, pro player. Tapi nya kok apa namanya itu aku cuma bisa bohong. Pada akhirnya di satu titik aku pas itu ikut sekolah minggu itu, yang main drum nggak ada. Suruh main aku. Aku mau disuruh main, milih. Oh minum lagi, minum lagi, kalian milih. haus. Minum dulu. Jangan ya. lupa milih. Herbal. Kemarin. Ada coachnya. Lanjut Nggak back to ada. topic. Milih Back to topic. Jadi itu pas apa? Ya itu tadi mulai ngedrum. Aku cuma bondo berbohong. Pada akhirnya kayak dihadapkan dengan situasi aku harus bisa main. Jadi ya mau gak mau kayak ya berantakan. Tapi pada akhirnya bertahap akhirnya bisa. Jadi aku punya cita-cita dulu tadi jadi drummer profesional. Usahanya apa? Berbohong. Mungkin kamu kan bulu tangkis gimana? Berbohong juga. Enggak sih. Emang Dennis kan atlet. eh, Ganteng lagi. ini apa? Itu. Tangkis tadi. Iya, gimana? Apa kamu sama kayak aku? Enggak sih. Kalau aku kan kalau Adrian kan modal berbohong. Kalau aku kayak lebih ada dorongan lah awalnya kayak pengen nyoba ini, pengen Pengen nyoba. Akhirnya masuk klubnya. Tapi itu nggak, kamu pernah ikut pelayanan di gereja gitu mungkin? Nggak pernah. Putra altar gitu? Enggak pernah. Pernah ditawari? Sudah ditawari tapi saya nggak ikut. Kenapa? Ada apa ini? Nggak ada waktu mungkin? Atau gimana? Alasan pribadi. Alasan pribadi itu. Tidak bisa Makanya dipublikasikan. gini. Tidak bisa dipublikasikan. Kalau Kenny ikut pelayanan? Iya, pelayanan. Apa, Yen? Saya kan nggak bisa main musik ya, walaupun nggak khotbah. bisa. Saya jadi usher yang terima tamu. Apa itu? Yang terima tamu usher. Nggak tahu. Apa itu? Gak ada Ya, sih. kalau nggak ada. di istirahat ya, nggak tahu ya. Oh ada, kayak penyambut gitu Penyambut kan? tamu Oh, ya, ada. penyambut tamu. Tapi kan biasanya kayak ngarahkan kursi mana yang kosong. Iya, terus apa namanya? Yang bagi-bagiin Sembako. yang bagi-bagiin itu loh. Ya ampun. Apa sih? Apa? Kantor persembahan. Persembahan. Wah, Persembahan. kasihan. Tapi ini itu berapa orang itu kamu? Yang jadi usher. Heeh. Apa namanya tadi? Usher. Asher. Ya, tapi aku nyebutnya usher. Laptop ban. Acer. USHEN. User. User. Pengguna dong. Ya apa sih? USHER. Oh, Aser. Ya, Aser. mungkin sebutannya aser yang benar. Pertama kali aku sih denger ini. Sama. Gimana itu? Jadi gimana? Kamu kayak gimana pelayanannya itu? Kalau saya dibagi tugas ya jadi pelayanan tamu. Jadi saya di depan pintu gereja nyambut-nyambut. Nyalami gitu. Iya. Selamat Senyum. pagi. Harus Selamat senyum. pagi. Kalau sekarang Biasanya malam deh. Oh, malam. Malam, shift malam. Kalau sekarang ngapain? Kalau sekarang enggak. Saya ya nggak bisa Jalan. kan Kan- ini kan- di virtual. Salaman Oh, nggak iya. boleh dong. Enggak, tapi Orang kayak salaman sekarang tiduran. sekarang itu ngapain? Apakah masih ada Ya, peran di pelayananmu gereja pas itu? enggak ada. online ini. Enggak ada. Tidak. Enggak, saya Jadi secara berkala bahkan sebelum pandemi saya udah enggak jadi. Nah itu terus kamu pelayanan kapan itu? Yang kamu sebutkan tadi. Dulu waktu SMP kan harus dari SD selesai Oh. itu terus off gereja, masuk gereja baru. Nah, itu jadi pelayanan di situ. Keren ya. Pelayanannya bagi tamu banyak cewek-cewek. Iya, banyak. Banyak yang cantik. Mungkin Mas Diris mau. oh enggak. Astaga. Terus itu ya, kayak kita kan apa ya gitu pandemi. Kalau kamu pribadi gimana? Ngikutin kayak ibadah-ibadah gini nih, kayak ibadah-ibadah online kayak gini tuh gimana? Apa kayak rasamu gimana? Perasaanmu ikut kayak gini? Maksudnya ini gimana? Ya mungkin kayak apa ya? Kan kita apa sih yang kayak kamu rasakan perbedaannya gitu? Oh, kalau aku sih lebih suka ke gereja langsung. Soalnya kan gimana ya, lebih apa ya, lebih kusuk gitulah. Iya kan, lebih bisa fokus gitu loh kan. Kalau online gini kan cuman di rumah terus kita mantengin layar sama ya sama sih, tetap apa step-stepnya itu juga sama, tapi
lebih suka suasana di gereja aja kalau aku. Jadi kayak itu berarti ya. Terus apa? Tetap ada rasa perbedaan yang khusus itu Tetap pasti itu ada. secara virtual atau enggak? Iya bener sih. Kalau mungkin gimana kayak? Kalau saya, karena saya udah bilang kalau Apa itu? PJJ ini Bukan PJJ. Bukan PJJ. Pandemi ini saya nggak pernah. Nggak pernah ibadah. Iya, iya virtual pun enggak. Kenapa? Karena kota. Iya, dikarenakan batasan HP sama kuota gitu. Iya. Mungkin depresi Mas David kalau Sama sih. Sumbang kuota buat Kenny. Buat nge-create video streaming. nggak usah beli mili aja. Promosi terus ada guys, yuk gak dibayar. Yo, So, endorse. Jadi itu ya sama kalau aku sih merasa kayak ibadah itu kayak ada yang kurang gitu. Kita biasanya kayak ketemu terus jabat tangan kan nggak ada jarak di antara kita wis. Bebas pegang-pegang. Gereja. Iya maksudnya Ya, pegang kursi, salaman. Nah, pegang barang kan juga aman. Ya kayak ada perbedaan sendiri kayak kita biasa dengar khotbah yang secara langsung itu kayak ada rasanya itu kayak beda gitu loh kayak ya gimana ya feel-nya beda kayak ya kita ikut online kan jarang gitu apa belum jarang pertama kali kan ada ibadah kayak online gini tuh jadi kayak belum terbiasa sih aku kayak situasi kayak gini mungkin udah 6 bulan ya perlahan-lahan mungkin Masa udah 6 bulan? 6 bulan kan di pandemi 6 bulan loh ada beritanya dulu kalau terus yo Dari bulan apa? Maret tuh Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tuh Wow, kan, setengah 6 tahun. bulan. Semester bro kita bro kayak ibadah online. Ibadah online. Nggak Sekolah. kayak Kenny, nggak pernah Aduh. ibadah. Tapi gimana? Tetap baca kitab suci. Iya, tetap lah. Wih. Berdoa sendiri. Di TV kan ada ya kan biasanya ada di kayak Iya, jam 12 malam. SBO. Lo ono ah, Iya. ono tuh. Iya, Isu-isu. Sing koyo ibadah pagi RCTI ku lho. Pak Pendeta sama Nggak pernah lihat. Niko ono tuh. Udah gak ada. Lu sekarang ono. Gak ada itu. Apa Ada nih? jam 12 malam. Apa ada sih? Kau ono. Acara TV. Acara TV-nya. Loh, bener. Iya, acara TV. Iya, tadi kok Anda mikirnya aneh-aneh. Iya, acara TV ini nggak ada. Sama itu kalau Masa kamu pendeta? tahu, kalau kamu tahu yang apa namanya itu? Apa? Yang apa? Bule, ngerti nggak? Gak kalem ya. Oh, Bule. kan sing pendeta bule ambek istri nih pagi-pagi kok aku dulu pas 5 lah salah. Wah, sekarang sudah Nggak pernah lihat saya. Oh, tapi Tontonan SD ya. Nggak SD bulan itu kayak ngono, Pak. Tapi ya itu sih kita berharap tetap pandemi ini segera usai. Soalnya kan habis gini kita Natalan dong. Iya. Oh, iya. Natalan tuh. Iya, Wah, itu Pak. Sangat-sangat merindukan masa Natalan. Kalau kamu gimana? Nah, kalau kita bicara Natalan ini ya, ingin cepat selesai Kak? Oh, pasti. Apa Semua ini? orang pengen cepat selesai ini apa pandemi ini. Udah 6 bulan bro, Natalan. Lama bro, bentar lagi Natalan, masa Natalan Gak enak, situasi pandemi. sumpah gak enak. nggak bisa kumpul-kumpul bro. Gak enak. Iki ngalami apa namanya? Idul Fitri kemarin kita liburan, gak bisa pulang kampung. Nggak enak, nggak dapet sang nanti. Ini cari Iya, sanggungnya. kamu cari siapa? Apa cari? Ya, Cari itu. cari cewek di kampung alamat. Ngobrolin tentang apa ya? Tentang keimanan kita mungkin. Ya kalau kita bahasnya dengan dengan apa? Nggak terlalu tegang gitu ya dengan suasana. Selipan-selipan yang berbeda, iya. komedi. Mungkin teman-teman ada yang punya apa ya? Keluhan tersendiri tentang apa namanya itu pandemi ini gimana? Mungkin rencananya kita akan bikin Instagram mungkin nggak tahu ya. Oh boleh itu, boleh. Boleh kan? Nanti milihnya follow. Enggak, jangan. Ini sponsor satu-satunya ini. Buat Mili herbal, kunyit asem. Iya, no. Hmm. Tentang bulan kitab suci dengan ditemani minuman dari ini. Enak tuh baca kitab suci sambil ada minumnya. Minuman herbal lagi. Herbal lagi. Kan Sehat. bisa. Mungkin teman-teman yang di rumah gitu ya, ada apa ya? Tetap kita nggak ada alasan buat kita malas membaca Alkitab kan biasanya baca novel anak-anak sekarang baca novel itu lama banget berhari-hari mungkin tapi baca kitab suci yang apa namanya itu yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu banyak sih tapi kan apa ya buka Alkitab itu aja jarang gitu loh itu ya mungkin gimana ya miris sih aku sendiri kayak apa Alkitab dinomorduakan atau gimana itu kayak jadi apa ya ke nafsu kita terhadap apa namanya itu iman Allah itu berkurang jadi ya Lebih ke
duniawi. Ya mungkin kan kita sekarang ada Alkitab di handphone tuh, Ada. bisa dilihat, kita ada renungannya, mungkin kan ada satu hari baca sedikit sebelum tidur bisa. Kalau kamu gimana nih pandangnya anak-anak zaman sekarang yang itu lebih apa ya, menomor sekiakan tentang keimanan Allah, Lebih fokus ke duniawi lah gitu. Tanggapan dia agak miris. Tapi kamu sendiri? Tidak bisa kita pungkiri, kita sendiri Iya. melakukan hal itu. Tapi kalau aku pribadi ya tetap baca lah, satu ayat mungkin. Satu Minimal ayat per satu hari ayat lah paling enggak. Satu pasal banyak ya. Satu ayat lah. Satu ayat. Kalau berbicara tentang kitab suci ya, lomba kitab suci itu biasanya apa? Belum kitab suci kayak gini ada lombanya ya, harusnya. Ya, lomba itu apa? Yang baca itu kata tadi. Terus apa ya? Beda-bedaan, tebak-tebakan kuis gitu kan. Oh iya, kuis tentang seputar kitab suci biasanya. Lagu-lagunya juga. Saya ini kan pernah dulu ikut. Iya, ono. Ada di sekolah dulu. Ikut tapi Natalan bro. Sama, tapi kan seputar Iya, kitab suci. Aku sendiri sih, kamu gimana? Kamu pernah itu kan apa? Lihat itu loh, murid-murid Yesus kan biasanya Benar. itu kan. Aku sendiri pribadi itu ya, kayak bedakan 12 murid Yesus itu agak susah. Pernah lihat gambar-gambarnya ada 12 murid Yesus? Pernah, mirip semua. Mirip semua. Itu. Ya, kan nggak bisa lihat sih. Oh iya, lupa. Ada figura. Ada figura yang Zaman di terakhir sini. ya. Aku dulu kan lihat itu, kalau aku kecil dulu ya, kalau boleh cerita aku kecil dulu itu kan, ini cewek apa cowok yang murid Yesus? Aku pribadi kayak lu, rambutnya panjang ini, oh ternyata di zaman dahulu orang berkumis gitu itu apa bisa dibedakan dengan ada yang kumisnya enggak ada atau enggaknya. Rambutnya sama-sama panjang tapi kan ada yang kumis ada yang enggak. Jadi apa lihat ini murid Yesus yang mana? Apa yang ini cewek apa cowok gitu loh, kok bingung gitu loh. Murid Yesus ternyata cowok. Di Alkitab juga ada namanya. Kamu tahu itu kan? Nabi Elia. Kenny tahu pasti. Tahu Ya, Nabi ya. Elia Elisa? Aku baca loh, itu Pak. Dadaknya bu perempuan. Iya, Laki. Yang Namanya benar. Elia. Namanya Elia. laki-laki. Tapi laki. Aku Iya. baru tahu kan dulu ada di Instagram loh. Nabi Elia. Apa namanya itu? Namanya Elia, tapinya dia itu laki. Aku itu kan loh. Namanya Elia laki kan kebingungan gitu loh. Aku baru tahu ternyata ada. Baru tahu aku umur Nabi Elia seorang lelaki tuh baru tahu umur belakangan ini 3 tahun lalu kalau nggak salah. Baru. Iya, aku kayak dulu Elia itu yang itu loh. Aduh, aku baca Alkitab kok takut salah ya. Mungkin Udah. bisa dikoreksi. Jangan. Ini Alkitab bukan undang-undang. Tapi itu apa namanya? Yang itu loh, makan apa? Mana? Iya tuh. Hah? Kamu nggak ngerti? Mana? Iya. Iya, anak mana tuh? Mana? Nah itu Iya, Nabi mana? Elia itu ceritanya itu. Kamu ada tokoh favorit gak di Alkitab sendiri? Oh, kalau saya Selain Yesus ya. tokoh favorit saya itu ya Santo Pelindung saya, Vincencio. Wih, itu gimana sih? Kan gak tahu. Waduh. Berarti itu tergantung itu ya. Kalau di kantor itu per bulan itu ada satu pelindungnya gitu kan. Kan per bulan apa ya kayak Kan biasanya tanggal bulan ini kayak beda-beda nama baptis itu. iya nama baptis. Kurang paham sih aku, tapi selalu kalau di Katolik itu kayak ada nama Santa Pelindungnya gitu. Iya Pak. Mesti kan kalau kita ibadah apa misa gitu ya. Ada kayak peringatan pada hari ini kita misa Ekaristi peringatan tentang apa Santo siapa. Ya, Kalau di Kristen apa kan? Nggak ada kayak gitu. Adanya ya Baptis biasa, baptis itu ini. biasa iya. Jadi apa namanya itu bulan kitab suci ini ya kita tetap mengkondisikan diri supaya kita tetap apa bisa selalu anjir. Bisa apa namanya itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tetap mengikuti firman-Nya, perintahnya, tetap menjadi saksi. Apa kan saksi? Dikala Bukan. saksi Tapi apa? kebenaran. Temanya apa tadi? Hah? Temanya Mewartakan kabar baik. Mewartakan kabar baik. Kita tetap mewartakan kabar baik ke semuanya, ke teman-teman, terutama ke Dennis ini yang jarang bergereja. enggak tetap ke gereja setiap minggu. Mewartakan kebenaran, mewartakan isi Injil dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun. Jadi kita tetap
itu menjadi saksi Kristus dimanapun juga. Tetap kita baca kitab suci, tetap ikhlas, tetap sabar diri untuk mengikuti ibadah-ibadah online atau segala acara-acara gereja lainnya. Jadi itulah demikian podcast Baku Belakang Sekolah pada hari ini membahas mengenai Bulan Kitab Suci Nasional. Nantikan podcast kami selanjutnya dan dadah. Dadah. Dadah.